Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam satu anggaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat perencanaan anggaran sebelum kita membuat penganggaran di aplikasi Arkas yang terbaru, di mana fungsi dan tujuan dari perencanaan anggaran, membuat perencanaan anggaran ini untuk mendeteksi atau untuk memanage perencanaan anggaran kita yang akan kita anggarkan di aplikasi Arkas, sehingga kita akan tahu rencanakan untuk belanja di BOS atau BOSP tahun ini, sehingga kita bisa melihat sendiri, memanage sendiri, dan juga tahu apa saja yang akan kita rencanakan. Baik, untuk pengenalan ini kita akan membahas bagaimana caranya. Nah, di sini saya akan membuat pembelajaran secara umum ya, Bapak Ibu. Jadi di sini untuk bendahara Arkas baru atau mungkin admin baru ya, di sini bagi yang baru menggantikan bendahara yang kemarin atau yang baru, memang benar-benar baru menggunakan Arkas, sebelum menggunakan Arkas baiknya sinkron dulu ya. Sinkron dulu. Fungsi dan tujuan dari sinkron ini agar kita tahu anggaran apa saja yang terbuang, kode kegiatan atau kode rekening. Nah, setelah kita sinkron, backup Arkas, tujuan dan fungsinya apabila nanti ada kerusakan ya, fungsi dan tujuannya apabila nanti ada kerusakan atau pindah perangkat, ini sangat penting ya. Untuk yang mungkin yang baru, silahkan backup saja Arkas pada tahun ini, yaitu tahun 2003-nya. Tapi untuk yang sudah menggunakan Arkas sebelum-sebelumnya, backup aja semuanya. Lalu setelah sinkron ya, setelah sinkron apabila menggunakan tahun 2020, maka sinkronkan dulu tahun 2022 dan Arkas 2023 ya. Sinkronkan dulu, terus kemudian backup Arkas baik itu tahun di sebelumnya dan juga tahun yang terbaru. Ini di sini mungkin yang sudah pengalaman sudah paham ya. Bagi yang newbie, yang baru sekali ya, berarti ikuti aja alurnya seperti ini ya. Oke Bapak Ibu, seperti itu. Nah, di sini saya sudah sediakan di mana kita akan membahas aplikasi Arkas manualnya, baik itu yang versi 1 dan versi 2. Bila Bapak Ibu ada kesulitan, silakan komen saja di bawah video. Dan juga bila Bapak Ibu ada unek-unek, ada pemikiran yang lain, silakan komen di bawah video ya. Kemudian silakan lihat di sini, Bapak Ibu bisa download semuanya ya, download semuanya. Aplikasinya berupa RAR ya, berupa RAR seperti ini aplikasinya, aplikasi manualnya. Kemudian klik saja klik kanan ya, di klik kanan pada mouse. Lalu untuk Windows 11, silakan show more option. Nah, kalau untuk Windows 10 biasanya langsung ada muncul seperti ini. Tapi kalau untuk Windows 11 ya, show more option, lalu extract here. Kemudian saya akan silakan lihat passwordnya di kolom deskripsi. Di situ saya lampirkan password untuk melindungi agar ini tidak rusak ya Bapak Ibu. Fungsi dan tujuannya agar tidak rusak saja. Oke. Nah, di sini sudah ada saya lampirkan lampiran seperti ini. Ada aplikasi 1, manual 1 dan manual versi yang kedua. Kemudian petunjuk. Ini sebenarnya untuk saya saja, untuk narasi saya. Kemudian ada juknis ya, ada juknis. Kemudian saya bagikan juga contoh SK Tim. Kemudian penjelasan skema ini untuk laporan ya, laporan dan pemotongan anggaran. Presentasi webinar bersama Ditjen kemarin. Lalu salinan SK. Nah, oke, selanjutnya kita akan buka dulu Arkas kita. Silakan Bapak Ibu buka Arkasnya. Silakan masukkan user dan passwordnya, kemudian pilih tahun yang anggaran yang berkenaan ya, tahun 2023, kemudian login.
Nah, oke, ini adalah tampilan menu utama. Baik, sebelum kita masuk ke sini, saya kenalkan dulu aplikasi saya yang pertama ya, yang versi pertama. Nah, untuk penggunaannya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu simak video ini. Nah, untuk penggunaan per komponen bisa Bapak Ibu lihat di video short saya atau video pendek-pendek saya di Sang Pemikir. Silakan lihat saja di situ ya. Sebelum masuk, jangan lupa subscribe bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel Sang Pemikir, dan share sebanyak-banyaknya kepada komunitas bendahara Bapak Ibu di daerah Bapak Ibu. Barangkali hari ini bisa membuat berguna ya Bapak Ibu. Oke, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini untuk Arkas reguler dan ini untuk Arkas Silpas. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki Silpa, nanti pengerjaannya di sini ya. Ini sebenarnya untuk saya sendiri Bapak Ibu yang ini, karena nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ini sesuai dengan petunjuk yang saya tunjukkan ya nanti. Nah, untuk penggunaan yang ini Bapak Ibu silakan kita masuk kepada perencanaan terlebih dahulu. Jangan menggunakan ini dulu. Di sini ada perencanaan ya, form-form perencanaannya sudah saya sediakan, ada kode kegiatan, kode rekening, SSH barang non modal dan SSH barang modal. Di sini bisa Bapak Ibu ganti sesuai dengan keadaan di daerah Bapak Ibu masing-masing. Ya, ini sesuai dengan daerah saya. Jadi kalau Bapak Ibu mau berubah silakan, nggak apa-apa. Di sini bisa diubah kok. Oke, lanjut. Kita akan lihat dulu anggaran persiswanya. Anggaran persiswa di daerah Bapak Ibu itu berapa? Kita cek di sini. Ada tanda mata di sini, kita cek saja. Nah, di sini tersedia jenjang Bapak Ibu, provinsi dan kabupaten Bapak Ibu. Silakan cari saja. Ini berdasarkan masih salinan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021 nomor 16 garis miring ke pencarian di daerah saya ya. Kalau Bapak Ibu contohnya mana di daerah Banyumas atau Banyu apa gitu ya. Nah, di sini sudah ada Banyumas, tinggal cari jenjang Bapak Ibu saja. Nah, di sini karena saya sesuai dengan milik saya cari Surabaya. Nah, ini untuk contoh Bapak Ibu ya. Sini jenjang saya SMP, maka besarannya yaitu 1 juta sekian ya. Saya akan masukkan di RAKS reguler dulu, yaitu di sini 1.250.000. Oke. Di sini belum masuk Bapak Ibu karena kita masih belum tahu jumlah siswa yang sudah terdeteksi. Nah, untuk jumlah siswa sendiri di sini sudah saya lampirkan untuk memahami juknis bos yang paling fatal dan paling penting untuk kita pahami. Ya, jadi di sini sudah saya lampirkan tentang penerima dana pasal 5 dan pasal 8 ini untuk BOP. Untuk pasal 5 ini untuk BOP dan pasal 8 ini untuk SMP SD ke atas. Dan dilanjutkan dengan pasal 19 bab 3 pasal 24, di mana untuk masing-masing siswa ini yaitu yang mereka yang mendapatkan, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, kok jumlah siswa saya ini kok nggak sesuai gitu ya, kok nggak sesuai dengan realitanya, padahal di Dapodik saya itu kan 200 sekian siswa, tapi yang terdeteksi cuma 199 Pak. Nah, di sini sudah dijawab oleh Kemendikbud, di mana pertama kita sudah harus update tanggal 31 Agustus tahun berkenaan tahun sebelumnya. Kalau untuk tahun 2023 berarti tahun 2022 per 31 Agustus itu sudah maksimal kita sudah harus sinkron ya, dikarenakan tanggal 31 Agustus itu cut off. Nah, belum sampai situ saja, yang terdeteksi juga mereka yang sudah memiliki NISN ya, sesuai dengan pasal 19 sampai pasal 24. Jadi ada NISN yang sudah terdata. Jadi tidak hanya siswa saja yang terupdate, tapi juga NISN-nya, apakah mereka sudah memiliki NISN sehingga kita bisa sudah sinkron. Itu mereka yang kita sinkronkan itu sudah memiliki NISN, itu yang sesuai dengan juknis pasal
5 dan pasal 8 dilanjutkan bab 3 pasal 19 pada pasal sampai pasal 24. Ya, jadi kepala sekolah harus memahami tentang Juknisbos terbaru ini, karena nomor 63 tahun 2022 ini akan mengganti Juknisbos tahun 2022 nomor 2 kemarin, ya, sebagaimana pada penutupan Juknis bab 9 pasal 67. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita lanjutkan jumlah siswa kita lihat di arkas kita. Oke. Nah, kalau di sini dilihat jumlah arkas kita, ya, jumlah siswa kita dari aplikasi arkas ini yaitu sekian. Maka saya masukkan. Di sini kita masukkan sesuai dengan jumlah siswa yang terdata. Nah, otomatis di sini sudah membagi penerimaan, ya, ini adalah rencana penerimaan tahap 1 yaitu sekian sesuai dengan yang kita masukkan. Ya. Tahap 2 sekian. Jadi 50% tahap 1, 50% tahap 2. Sebagaimana webinar kemarin bahwasanya akan dibagi menjadi 50% per tahapnya. Baik. Untuk jumlah anggarannya yaitu 83.750. Nah, coba kita cek Bapak Ibu, ya. Kita cek, kita masuk di menu penganggaran, ini menu, ya, yang biru ini menu Bapak Ibu, dan yang bawahnya ini adalah sub menunya. Kita masuk ke penganggaran, kemudian kita masuk pada sub menu aktivasi kertas kerja. Nah, di sini ada dua untuk yang normalnya, ya. Untuk yang normalnya itu biasanya kita BOSP reguler dan BOSP Silpa reguler. BOSP adalah biaya operasional satuan pendidikan, di mana BOSPB menaungi dari BOS dan BOP pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di sini ada lainnya dan juga Silpa BOS afirmasi kinerja, ya. Ini yang untuk sebelum-sebelumnya. Mungkin ada Silpa BOS afirmasi dan mungkin nanti ada menu di sini, yaitu mungkin menu yang lain. Kita tunggu saja, ya Bapak Ibu. Lalu kita akan buat dulu BOSP reguler karena di sini kita akan fokusnya pada perencanaan BOSP reguler, ya Bapak Ibu. Jumlahnya yaitu 83.750.000. Apakah benar jumlahnya? Kita lihat buat kertas kerja. Usahakan internet menyala, ya. Internetnya menyala dan normal. Kita klik OK saja. Ya, mungkin untuk yang Bapak Ibu yang sudah pengalaman nggak masalah, ya Bapak Ibu. Mohon maaf, ini untuk teman-teman kita yang mungkin masih baru. Jadi nggak usah risau, nanti kita akan bahas. Bapak Ibu bisa skip saja, nggak masalah. Karena di sini saya umum sifatnya. Ya, nah di sini pagu anggarannya yaitu 83.750.000. Sudah sama, ya, karena sesuai dengan jumlah dan jumlah siswanya nanti akan berubah, ya. Baik. Di sini kalau saya rekomendasikan nggak usah copy data, ya, untuk teman-teman yang masih baru sekali, nggak usah copy data. Kita checklist saja, ya. Kita buat contoh, kita lihat, ya, ini untuk copy data nih, kita copy untuk tahun anggaran sebelumnya. Ini mungkin kalau untuk yang sekolahan baru menggunakan arkas, walaupun ada copy data tidak akan masuk karena tidak ada anggaran yang kita buat tahun sebelumnya. Tapi untuk teman-teman yang baru menggantikan bendahara yang kemarin, ketika kita menggunakan copy data, otomatis akan bingung. Karena di dalam copy data ini ada perubahan-perubahan anggaran itu, baik itu pergeseran atau perubahan yang kita tidak tahu untuk teman-teman yang masih baru dan menggantikan bendahara yang kemarin. Kita klik OK saja. Maka form progress ini akan mengambil data yang kemarin kita buat. Kita tunggu sampai selesai. Nah, 100% di sini akan muncul BOSP reguler. Kita cek kertas kerja. Kita pilih BOSP reguler. Nah, di sini kalau kita sudah sinkron, Bapak Ibu, tujuan yang pertama tadi, kalau kita sudah sinkron, ya, di sini itu akan melihat ini adalah anggaran-anggaran yang sudah hilang, ya. Ini anggaran kemarin ini sudah dihapus.
Yang warna biru ini sudah dihapus oleh pusat. Ya, ini sudah dihapus, ini sudah dihapus, kemudian ini rak besi 5 susun ini juga hilang. Apalagi itu ya sudah hilang. Yang ada tulisan merah ini sudah hilang dan ini sudah diganti. Ya, ini nah, otomatis akan ada warna biru seperti ini. Ya, ini anggaran kemarin dan ini sudah tidak ada di sini di arkasnya. Ya, ini untuk bagi yang copy data silakan hapus aja semuanya. Ya, yang untuk mahasiswa masih untuk teman-teman yang masih baru silakan hapus saja. Bagi yang sudah terlanjur ya, silakan hapus saja. Yang penting belum disahkan ya, belum mengajukan pengesahan bisa dihapus. Karena nanti di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, ini adalah pergeseran. Ini sudah melakukan pergeseran. Ini ada pergeseran, ini ada pengubahan atau perubahan. Nah, ini ada minus ya. Ini karena ada bekas perubahan ya. Jadi nanti mereka akan bingung. Jadi saran saya gunakan tanpa copy data ya. Kita hapus saja karena saya belum melakukan pengesahan, kita bisa menghapus. Tapi kalau kita sudah melakukan pengesahan dan sudah disahkan, jangan sekali-sekali klik hapus karena akan menghapus anggaran Bapak Ibu. Kalau sudah, kita keluar dulu, kita klik dashboard, lalu kita utama, kemudian keluar. Ini cara keluar arkas yang baik dan benar, rusak ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ya, di sini kita masukkan user form, username dan password. Di sini saya blur karena tidak boleh ya Bapak Ibu. Kita login lagi. Jangan lupa di checklist biar nanti kalau kita keluar tidak entry username dan password ya, tinggal kita login saja. Oke, kita sudah ketemukan jumlah siswanya, lalu kita masuk ke menu penganggaran dan aktivasi kertas kerja. Kita buat kertas kerja kita yang pertama yang terbaru ya, kita tanpa copy lalu kita klik OK saja. Nah, di sini kita lihat kan sudah sesuai nih Bapak Ibu. Nah, kita lihat apakah ada silpanya. Kita buat kertas kerja, kita klik OK, disilakan dicek apakah sudah muncul silpanya. Nah, kalau belum muncul Bapak Ibu berarti kita fokus di BOSP reguler. Jadi nggak usah bingung ya kalau seandainya Pak silpa saya belum muncul. Bagaimana saya bisa menganggarkan silpa? Nggak usah bingung, kan Bapak Ibu bisa tahu nih anggaran silpa tahun kemarin ini berapa. Maka kita sesuaikan aja, kita pangkas anggaran dari sini. Kita contohkan. Anggap saja silpa di sini itu 700 sekian. Ya, di sini anggap saja 75.000 ya. Kita anggap untuk silpa ini 75.000. Kita lihat di sini kita masukkan 75.000 ya. Di sini agak lama ya Bapak Ibu karena mungkin sampahnya banyak di laptop saya. Jadi mohon bersabar. Nah, di sini sudah memangkas 75.000 Bapak Ibu ya. Otomatis sudah memangkas silpa tahun lalu. Nah, kita bisa baca tentang silpa itu pada pasal sisa dana pasal 49 dan sampai pasal 50, di mana sisa silpa ini akan diperhitungkan pada penyaluran tahap selanjutnya. Ya, di sini sudah saya sesuaikan. Nah, kalau kita lihat silpanya Bapak Ibu, di sini kan silpa nih. Kita lihat silpanya, di sini sudah otomatis masuk. Ya, sisa penggunaan, sisa belum digunakan. Ya, di sini kita klik saja di luar ini, kita akan lihat, nah sudah otomatis masuk ya. Kalau ada silpanya, tapi kalau nggak ada ya kita abaikan ini ya. Kita nolkan lagi karena kita tidak ada silpa. Nah, di sini sudah otomatis kembali. Kita lihat raknya di sini sudah nol, tinggal di sini kita nolkan saja, kita klik maka dia akan nol. Oke, ini aplikasinya. Tapi kita tidak fokus di sini ya Bapak. Kita fokus membuat perencanaan manualnya terlebih dahulu. Di sini ada dua. Yang pertama ini yang seperti ini. Yang kedua itu nanti kita akan perkenalkan. Kita akan lihat contohnya. Kalau Bapak Ibu bingung nggak usah bingung. Jangan lihat fullnya. Ini untuk yang terbaru, yang benar-benar bendahara baru. Silahkan lihat ini sampai akhir ya biar paham. Tapi kalau yang sudah pro atau sudah pernah menggunakan arkas, silakan lihat short video saya di YouTube Sang Pemikir. Di situ ada short, bisa pilih cara membuat penganggaran honor, daya jasa,
BAHP dan ATK atau belanja non modal dan belanja modal, itu bisa dilihat di short video saya. Baik, di sini kita sudah ketemu anggarannya. Yang penting jumlah siswa dan anggaran kita sudah benar, pasti insya Allah sudah benar ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat perencanaan langsung yang rutin terlebih dahulu. Apa saja perencanaan yang rutin? Yang pertama yaitu honor yang pasti. Yang kedua yaitu kalau ada daya dan jasa seperti listrik, air, kemudian internet, atau juga mungkin telepon. Dan juga kalau ada surat kabar ya. Surat kabar berdasarkan Bapak Ibu pesan, baik itu Jawa Pos, baik itu Sindo atau apapun itu ya, detik.com dan lain sebagainya yang sudah divalidasi oleh aplikasi Arkas. Baiklah, pertama kita akan membuat honor terlebih dahulu dengan versi manual yang pertama ya, versi Arkas manual yang pertama. Perencanaan belanja honor yang pertama, kita masuk di sini rencana belanja honor. Nah, di sini sudah otomatis akan mengambil alokasi anggaran honor maksimal 50% sesuai dengan Juknis BOS nomor 63 tahun 2022. Abaikan bila honor tidak mengikuti aturan 50% karena ada bencana alam atau non alam. Ya, sebagaimana Juknis tentang penggunaan honor ya. Pada pasal 36 ayat 2 ini untuk BOP SD ke bawah, dan ini untuk yang pasal 41 sampai pasal 41 ini adalah SD ke atas. Ya, bisa dibaca di Juknisnya, di lampiran Juknis ini Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Nah, sudah saya lampirkan ya, bahwasanya di situ ada syarat-syarat tertentu ya. Yang pertama yaitu syarat dari siapa saja yang berhak menerima honor dari BOS, yaitu yang pertama statusnya bukan PNS atau PPK. Yang kedua tercatat pada Datpodik. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu memiliki NUPTK. Dan yang terakhir belum mendapatkan tunjangan profesi guru, sertifikasi atau in-passing. Ini untuk syarat penerimaan guru yang bisa digajikan oleh BOS. Ya, yang bisa digaji oleh BOS. Ini ada 4 syarat. Oke, untuk melihatnya kita masuk ke Arkas ya, kita cancel karena tidak ada silpa. Masuk ke kertas kerja, lalu pilih sumber dana, pilih tambah baru. Kita hanya melihat ya, mengecek siapa saja yang memperoleh. Kita klik saja honor di sini. Pembayaran honor kita klik. Di sini kita masukkan honor. Pilih belanja jasa tenaga pendidik atau honor guru. Pada unit kegiatan, uraian kegiatan, kita lihat di sini ada nama-nama guru ya. Kalau Bapak Ibu mungkin ngeblur ya, di situ saya blur, tapi di sini ada nama-nama guru, mungkin di tempat Bapak Ibu juga ada NUPTK, nama-nama guru dan jenis kelamin serta masa kerja. Nah, di sini mereka ini adalah yang sudah terupdate di Dapodik. Ya, kalau belum ada namanya, padahal pada saat itu sudah cut off Pak. Saya sudah update data guru per sebelum tanggal 31 Agustus, tapi nama guru belum masuk. Silakan sinkronkan lagi Bapak Ibu dengan sampai berhasil. Ya, nanti kemudian dicek. Kalau memang pada saat dicek kok tidak masuk, berarti memang belum datanya, belum rezekinya, maksudnya itu ya. Tapi saya yakin ketika sudah disinkronkan pasti otomatis ini adalah data yang terbaru. Di sini kalau Bapak Ibu lihat mungkin ngeblur, tapi di sini ada satu guru yang sudah masuk. Ya. Nah, kemudian syarat yang kedua, syarat selanjutnya yaitu mereka bukan PNS, ya otomatis bukan PPK juga, karena kita berada di bawah naungan swasta, bukan PNS, bukan PPK. Syarat selanjutnya yaitu mereka memiliki NUPTK. Nah, di sini ada beberapa guru
yang belum memiliki NUPTK, ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 guru yang memiliki NUPTK. Tapi tidak bisa kita gaji dari bos karena ada syarat yang terakhir, yaitu yang belum sertifikasi. Nah, di sini yang belum sertifikasi, dari 6 orang ini hanya 2 yang belum sertifikasi tapi sudah memiliki NUPTK. Jadi yang kita bisa kasihkan yaitu 2 orang ini. Ya. Jadi 2 orang ini yang bisa kita berikan untuk digaji oleh bos. Nah, di sini kita masukkan 2 orang ini di sini. Kode guru bisa NUPTK-nya atau bisa NIK-nya atau bisa SK-nya. Di sini saya contohkan saja Bapak Ibu ya. 103. Ya, ini saya contohkan saja atau buat saja A1 ini ya. Ini kan kita nggak fokus ya, kita hanya membuat perencanaan saja biar tahu gitu ya. Jadi nggak masalah, terserah Bapak Ibu. Nah, ada 2 orang. Saya buat inisialnya, pertama YY, yang kedua AL ya. Ini inisial. Statusnya yaitu guru, GTY, yang kedua GTY. Statusnya boleh terserah Bapak Ibu, bisa mapelnya, bisa statusnya atau jabatannya, terserah. Nah, kemudian kita tinggal cari harganya. Nah, apakah Bapak Ibu ada anggaran standar harganya di tempat Bapak Ibu? Kalau ada, silahkan masukkan saja di SSH barang non modal ya, karena ini masuk barang non modal ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita bisa cari pencarian di sini ya Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan pencarian di sini. Tadi kan GTY ya, GTY saya masukkan GTY. Nah, ini sesuai milik saya ya Bapak Ibu, di tempat saya, di daerah saya, yaitu 45.578 per jam mengajarnya. Orang per jam mengajar. Nah, di sini 45.578 itu standar maksimumnya. Harga minimal 0. Berarti kita bisa menggunakan harga minimal tanpa menyentuh harga maksimal. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan saja anggaran kurang dari 45 ini ya, biar kita bisa memanage-nya. Kita masuk di Arkas belanja honor, lalu kita masukkan anggarannya sesuai dengan keadaan milik kita. Yang penting tidak melampaui anggaran atas, yaitu 40.000 per jam. Yang kedua juga 40.000 per jam. Nah, kemudian jam dan hari silakan tentukan Bapak Ibu. Kalau sesuai dengan SKPBM bisa. Yang penting tidak melampaui anggaran 50% ya bagi Bapak Ibu. Nah, di sini 88, di sini silakan masukkan 4 ya, 4 minggu karena 1 bulan. 1 bulan itu kan 4 minggu. Dan di sini sudah otomatis anggaran per bulannya. Nah, untuk kali bulan ini adalah penjumlahan dari berapa bulan yang dikasih untuk guru ini ya. Contohnya di sini kalau Bapak Ibu lihat, di sini ada rumus ya Bapak Ibu. Di sini kan kali 12 nih. Ini berarti 1 tahun. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin 11 atau 10 atau 8, silakan tinggal ganti 12 ini menjadi 8, 11 atau 10. Sesuaikan saja. Kenapa kok tidak saya kunci? Karena ada beberapa teman-teman kemarin ketika saya default atau saya pasti saya kunci, itu ada Pak, anggaran saya cuma 8 bulan, sedangkan di sini hanya 12 bulan. Hanya 8 bulan. Gimana Pak? Maka saya bongkar lagi, saya kasih. Nah, di sini fungsinya biar rumusnya ini tidak terhapus. Sebenarnya seperti itu. Cuman kalau Bapak Ibu mau ganti nggak apa-apa ya. Silakan. Sebenarnya saya mau ganti ini untuk berapa bulan gitu ya, biar enak gitu, biar terkunci, tinggal diganti. Itu di form yang kedua itu sudah fleksibel ya untuk menjawab ini. Ini sebenarnya untuk saya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan ini, silakan. Ini caranya seperti ini. Karena di sini 12 bulan atau 1 tahun, maka saya biarkan saja yang ini, nggak usah dihapus. Jadi ini adalah kolom hapusnya warna hijau ya, seperti petunjuk ini. Ini untuk menghapus. Jadi kalau mau menghapus silakan klik sini sampai sini.
Ya, ini hanya saya sediakan 20 baris ya. Ini silakan kemudian klik aja del atau delete di keyboard Bapak Ibu. Sudah otomatis menghapus ya. Atau kalau ada guru salah satu ya tinggal del saja sampai warna hijau ini. Ini biarkan ya. Karena ini sudah ini nanti saya kunci Bapak. Ini akan saya kunci ya. Jadi kalau mau menghapus ya cukup sampai warna hijau. Karena di sini sudah default ya saya. Nah, di sini yang saya buka. Kalau Bapak Ibu hapus, ini rumusnya juga akan hilang. Tapi nggak masalah. Nanti bisa Bapak Ibu masukkan secara manual juga bisa ya. Cuman kalau biar otomatis tinggal ganti aja 12-nya ini menjadi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjut di sini kalau Bapak Ibu lihat sisa alokasi dari harga maksimalnya itu masih 11 juta. Maka saya akan cari karena memang ada anggaran untuk tendik ya atau penjaga sekolah. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya. Penjaga sekolah di sini masih belum masuk di arkasnya. Ya, penjaga sekolah. Di sini kita masukkan penjaga nggak ada ya. Penjaga lo nggak ada, atau keamanan, kita coba masuk keamanan. Di sini memang ada, tapi kalau kita lihat di sini, nah petugas pengamanan ini bukan ya, petugas pengamanan itu bukan petugas pengamanan keamanan, tapi beda ini, apalagi yang bawah ini tambah beda lagi ya. Kalau menurut saya nggak logis gitu loh, maksudnya ini kan pengamanan, petugas pengamanan, pengamanan apa? Pemilu, bukan kan? Bukan seperti itu. Tapi kalau memang di tempat Bapak Ibu disuruh memilih ini ya silahkan ya kan. Kalau di tempat saya kok kayaknya kurang ya kan. Biasanya ada sendiri. Kalau di sini sesuai dengan apa namanya milik saya itu ada yang namanya PTT. PTT dan PT atau PTY, pegawai tetap dan pegawai tetap yayasan. Ini beda sendiri ya kan. Ada perbedaan di sini. Sebenarnya ini yang saya cari, tapi di Arkas masih belum ada. Makanya kenapa kalau saya belum mengisi di Arkasnya, saya menunggu updatean. Apakah memang ada pemilihan atau enggak? Di sini seharusnya saya itu pilihnya jasa, yaitu milih yang ini ya, belanja jasa tenaga pendidik atau honorarium guru. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat ini belum ada nih PTT atau PTY ya, belum ada. Nah, maka saya hanya buat perencanaannya saja di sini terlebih dahulu ya, dengan mengacu pada anggaran saya yang tahun kemarin yaitu harga maksimalnya 182.312. Oke, saya masukkan di rencana belanja honor. Nah, di sini berhubung di sini itu anggarannya 11.155, saya cari saja dengan kalkulator saya di sini yaitu 11.155 11.155.000 dibagi untuk berapa bulan? 12 bulan. Maka berarti saya bagi 12 sama dengan masih terlalu mahal ya kan, karena untuk 12 bulan masih terlalu di atas SSH, karena saya akan menghitungnya per hari ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhitungannya per bulan, monggo silakan, bisa langsung ini dimasukkan di sini ya, tanpa harus memasukkan hari dan minggu, tinggal saja langsung masukkan ini tinggal masukkan, contoh kita masukkan 929583 ini ya kan, ini kita masukkan 929583 gitu. Yang ini kita masukkan di sini gitu ya, coba kita masukkan lupa mau ngopi dulu ya, saya copy dulu, harusnya kan 11.155. Bisa Bapak Ibu menggunakan kalkulator masing-masing ya. Di sini kan saya hanya mencontohkan. Kita bagi 12 tadi ya, sama dengan ini ya, yang ini kita copy dengan, kalau di copy kontrol kanan tidak aktif Bapak Ibu, tapi menggunakan CTRL C ya, CTRL C di keyboard, CTRL plus C ditambah C ya.
kita masukkan di sini, kita contohkan, kita klik 2 kali. Ketika mengisi kita klik 2 kali Bapak Ibu di sini, kita pastekan. Nah, di sini sudah otomatis menghitung langsung 1 bulan. Tergantung berapa bulan yang Bapak Ibu mau ya. Nah, karena di sini saya hitung per jamnya, di sini sisanya 4 Bapak Ibu, masih sisa 4. Sebenarnya enak gini ya kan, bisa 4. Tapi sesuai dengan aturan di tempat saya harus memasukkannya orang per hari, karena ini tendik yang saya masukkan. Tapi kalau guru orang per jam. Oke, saya hapus saja. Kita cari lagi untuk hitungannya, yaitu 11.155.000 dibagi 12 bulan sama dengan dibagi 4 minggu atau 1 bulan sama dengan kita bagi berapa hari, 5 hari maksimal ya, karena hari Sabtu libur, maka saya bagi hitung 5 sama dengan ini yang saya masukkan ya, 46479 ya. Kita CTRL plus C, kemudian kita clear saja di sini. Kita masukkan, klik 2 kali, lalu kita paste di sini. Nah, di sini tadi 5 hari. Di sini defaultnya 4. Maka secara otomatis dia akan menghitung sendiri. Tersisa 40 rupiah. Jadi masih di bawah SSH atau di bawah honor maksimal ya. Nah, di sini sudah otomatis menghitung Bapak Ibu. Kemudian di sini tendiknya dengan saya kasih P1 ya, P1 dengan inisial RU itu ya, yaitu PTY. Nah, ini seperti ini. Ini juga bisa Bapak Ibu print ya, kalau memang nanti Bapak Ibu mau ngeprint ini bisa di print saja di sini. Otomatis ini akan print sendiri ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau Bapak Ibu mau kasih kop sekolah, tinggal show margin, kemudian ini ditarik ke bawah saja. Otomatis di sini bisa kita kasih kop sekolah ya. Tinggal Bapak Ibu rubah ini nama sekolah satuan pendidikan apa gitu. Contoh SMP Sang Pemikir ya. Oke, ini contoh Bapak Ibu. Nah, karena honor sudah selesai, kita akan masuk ke belanja daya dan jasa. Ya, di sini daya dan jasa. Karena honor sudah, sekarang kita masuk belanja daya dan jasa. Nah, di sini sudah saya sediakan pos-posnya Bapak Ibu ya. Pos-posnya silakan Bapak Ibu, caranya biarkan garis akhir ini menjadi garis yang terakhir pada subnya. Kenapa? Karena ini nanti karena Bapak Ibu kalau nggak tahu, ini bisa merusak rumusan atas. Sebenarnya nggak masalah. Yang penting kalau seandainya Bapak Ibu sudah terlanjur dihapus semuanya, yang penting jumlahnya ini jumlahnya ini jangan sampai terhapus. Yang penting ini masih ada, itu masih bisa Bapak Ibu. Yang penting nomor 1 ini sudah masih tersedia, itu masih bisa kita gunakan. Yang penting kita sesuai aturan aja ya. Di sini sudah saya buatkan. Kita masukkan di setiap barisnya, di sini di baris kosong. Di sini adalah kegiatan listrik. Nah, untuk kegiatan daya dan jasa ini silakan masuk di daya dan jasa. Karena kalau di sini tidak ada daya dan jasa, berarti kita sudah masuk di daya dan jasa. Ya. Tadi kan honor nih, di sini kan pasti ada honor. Ya, di sini ada honor. Nah, kalau honor kita masuk di honor, di sini menunya honor tidak ada. Kita adanya tadi di perencanaan belanja daya dan jasa. Kita masuk, nah daya dan jasa tidak ada. Ya. Kemudian kita masukkan di sini, contohnya kita akan memasukkan kegiatan listrik. Kita tambah kegiatan, ya. Kode barangnya berapa? Berarti kita masukkan di sini kode barang, jangan yang di bawah, karena di bawah ini fungsinya untuk membatasi, ya.
kita masukkan di sini. Kalau kode listriknya ada 2, berarti kita butuh 2 baris. 1, 2. Ya, 1 dan 2. Yang ini biarkan. Ya. Karena nanti di sini fungsinya untuk menghitung dari anggaran yang atas. Ya, seperti itu. Oke, langsung lanjut kita, karena saya ada 1 ya, berarti saya masukkan yang pertama yaitu kode listrik. Nah, untuk mengetahui kode barangnya yaitu di kegiatan barang ya, di kode barangnya yaitu non modal. Maka saya cari di sini listrik. Di sini kalau Bapak Ibu listrik normalnya dari arkasnya itu yang ini Bapak Ibu. 1700, tapi kemarin ada yang ini kemarin saya ya, yang ini KWH strip bulan, tapi yang di sini yaitu yang arkas itu 1700. Nah, bisa kita masukkan yang ini ya, 1700 ya, kita klik kodenya di sini ya, kita klik kodenya, bisa copy lewat sini ya, tapi saran saya jangan copy lewat sini, nanti takutnya kehapus ya, kehapus Bapak Ibu, kekat gitu ya. Copy saja lewat sini Bapak Ibu. Kita klik kanan kemudian copy ya. Lalu kita masuk di tadi daya dan jasa. Kita masukkan di sini, kita klik 2 kali, kita paste. Nah, ini sudah otomatis masuk, tinggal kita masukkan satuannya tadi listriknya yang kita ambil 1700 yaitu KWH ya, satuannya KWH. Kita masukkan di sini KWH. Tinggal kita masukkan harga. Nah, harga di sini tadi kan kita ambil 1700. Nah, di sini saya tidak ambil tuh 1700-nya. Yang saya ambil di bawah 1700 yaitu 1000. Ini kalau hitungannya per KWH Bapak Ibu. Tapi kalau hitungannya per bulan, habis ini saya contohkan ya, yang kalau per bulan bagaimana Pak? Ini ya habis ini. Ini yang per KWH dulu. Kemudian jumlahnya berapa? Nah, kita masuk ke rumus hitung Bapak Ibu. Di sini sudah saya sediakan formnya. Untuk yang ini yaitu VA dan air ya, untuk hitungan air di sini, untuk hitungan cari harga dasarnya di atasnya ya. Ya sudah saya buatkan di sini. Jadi kalau Bapak Ibu cek di sini tadi kita masukkan anggarannya kan 1000 ya harganya. Bukan 1700 tapi 1000. Kalau Bapak Ibu lihat di daya dan jasa CSH kan 1700 nih. Nah, tapi kita akan memasukkan karena di daya dan jasa yang kita masukkan di bawahnya yaitu 1000, maka kita masukkan di sini 1000. Kemudian harganya sesuai nota. Nah, untuk harga ini bisa Bapak Ibu sesuai nota atau bisa di up sedikit ya. Fungsinya maksudnya kita kan nggak tahu, bisa naik bisa turun. Nah, untuk awal-awal anggaran nggak apa-apa dibuat lebih banyak Bapak Ibu, karena nanti ada perubahan dan ada pergeseran. Nah, di pergeseran ini kalau daya dan jasa berarti nomor yang sama yaitu di kegiatan daya dan jasa atau kegiatan jasa. Ya, bukan di modal karena beda rekening. Oke. Kemudian kita masukkan sesuai harga nota. Di sini yang saya masukkan yaitu 500.000. Contohnya ya 500.000. Nah, berarti 500 yang kita masukkan adalah cuma 500 saja. Berarti seperti ini. Yang kita masukkan di di jumlahnya tadi yaitu 500. Nah, kalau seandainya Bapak 486 500 ini saya contohkan ya Bapak Ibu. Ini kok di sini. Sini ya. 480 500. Ini masih global ya. 480 500. Saya contohkan seperti ini, 480 500. Nah, maka yang saya masukkan di sini yaitu anggarannya 480. Seperti ini. 480. Ya. Maka yang akan saya masukkan yaitu 480. Ini yang saya masukkan. Ya, kita copy. Lalu kita masuk ke daya dan jasa, kita masukkan di jumlahnya, paste. Nah, otomatis
akan menghitung seperti ini. Ini anggaran per bulan, harga per bulannya 480.000. Tinggal kita cari kuantitasnya berapa. Seandainya untuk 12 bulan, maka silakan klik 12 bulan. Nah, seperti ini. Oke, berarti per tahunnya kita itu menganggarkan anggaran untuk listrik yaitu 5.760.000. Ini untuk bila mencari per KWH-nya. Tapi untuk mencari per bulannya ya kita copy saja dari sini. Ya, seandainya ini ada dua, yang satunya Bapak Ibu dengan harga per KWH, yang satunya per bulan. Ini saya contohkan Bapak Ibu, kita paste. Ya. Kemudian kita hitungannya bulan gini ya, karena hitungan per bulan. Maka yang kita masukkan di harganya sini yaitu sesuai dengan anggaran Bapak Ibu langsung. Bukan dicari harga dasarnya 1.000 tadi, tapi langsung 480.000. Ya, kalau ini contohnya 480.000. Ya kan? Tinggal seperti ini. Kemudian jumlahnya yaitu 1. Karena untuk 1 bulan, ya kan, langsung 1 bulan. 1 bulan ini 480 kWh, ya kan, ini 1 bulan ini. Tinggal kita masukkan di sini 12 bulan. Nah, sama, ya kan? Seperti ini Bapak Ibu. Cara mencari perhitungannya per bulan dan per kWh dalam listrik. Nah, karena berhubung di sini saya cuma 1, ya, maka di sini cukup 1 yang saya masukkan. Kalau Bapak Ibu ada 2, 3 dan silakan berarti dibuat 3 ya. Contohnya yaitu kita masukkan di anggaran sini ya, kemudian kita tambah kegiatan. Nah, ini sudah otomatis akan mengcopy. Ya, mengcopy datanya kemarin tinggal kita rubah. Ya, tinggal kita rubah saja. Ya. Tapi kalau berbeda, seandainya beda Pak, bukan yang KWH-nya bukan segitu. Ya, silakan tambahkan di bawahnya sini ya, kita klik di sini, kita tambah kegiatan biar tidak mengcopy di atasnya ya. Tidak mengcopy di atasnya, kita klik di sininya, kita baru di kosong ya, yang di kosongnya ini kita tambah kegiatan, maka akan kosong. Tapi kalau Bapak Ibu klik di sini kemudian tambah kegiatan, akan mengcopy data yang atas ya. Itu. Jadi lebih simpel sebenarnya. Untuk membuat saya bekerja lebih cepat, maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini cara memasukkannya. Kalau ada 5 ya buat 5 Bapak Ibu. Itu aja. Oke. Di sini saya masukkan seperti ini ya. Untuk internet, masukkan untuk internet. Di sini kita tambah kegiatan ya. Kita klik di bawah di antara baina-baina ya. Baina-baina maksudnya itu di antara ini, di antara garis 2 ini. Kemudian kita tambah kegiatan, otomatis seperti ini. Kalau Bapak Ibu masuknya itu seperti ini, kalau Bapak Ibu klik di sini kemudian tambah kegiatan, nah akan ngopi yang ini, akan tercopy ya. Silakan kalau memang sini bisa Bapak Ibu hapus, klik sini hapus, atau bisa langsung di sini kita kita hapus kegiatan, maksudnya itu kita hapus kegiatan internet ini dengan cara hapus kegiatan. Nah, sudah hilang. Kita tambahkan aja kegiatan. Harus di yang kosong biar tidak ngopi yang atasnya, gitu loh maksudnya. Ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke internet. Nah, internet ini kan per bulan Bapak Ibu ya. SSH barangnya kita lihat dulu internet. Nah, internet 50 Mbps. Harganya masih di bawah SSH-nya yaitu 638. Karena saya menggunakan yang ini, saya masukkan yang F. Bedanya F sama ini apa Pak bedanya gitu ya. Ya, kalau F itu Faten ya, maksudnya Faten itu saya nggak tahu. Pokoknya ada, saya gunakan mesti yang ada F-nya ini, yang ada S atau F biasanya ya. Kayak S ada F ini. Saya lebih menggunakan yang itu Bapak Ibu. Biasanya Faten gitu ya. Nah, kemudian harganya di sini per bulan ya, satuannya bulan, harganya maksimal 638 ya. Kita masuk ke daya jasa lagi. Kita masukkan di kode barangnya yang kosong ini ya. Karena saya masukkan internet kan masih kosong. Kita pastekan di sini. Otomatis sudah mengkoper. Nah, sini satuannya bulan. Ya.
Tadi harganya 600 sekian ya Bapak Ibu, tapi di sini saya anggarannya bukan 600 sekian, saya ambil yang paling bawah ya. Per bulannya yaitu saya 479, saya bulatkan menjadi 480-800. Nah, ini nanti bisa kita gunakan untuk apabila sisa ya. Maksudnya sisa itu gimana Bapak? Seandainya Bapak Ibu sisa 5 rupiah, 6 rupiah ketika kita memasukkan anggaran semuanya, kita bisa memasukkan di anggaran ini. Daya dan jasa ini 408 rupiah, kan sisanya 8 rupiah nih. Tinggal kita masukkan 480-808 rupiah. Intinya jangan masukkan di KWH-nya, tapi anggaran per bulan, bukan di hitungan KWH ya Bapak Ibu, tapi yang hitungan per bulan ya. Yang ini 480-800 ya. Contohnya sisanya Pak ada sisa 8 rupiah atau 70 rupiah nih, bagaimana? Silakan cari di daya dan jasa yang ada harga satuannya bulan. Di sini contohnya 480-808. Nah, ini sudah mewakili ada koma di belakang. Boleh silakan, nggak masalah. Nah, ya ini kalau nanti ada sisa 8 atau 70 rupiah seandainya, maka tinggal kita ganti 480-878 rupiah karena sisa 78. Karena yang kita anggarkan kan harusnya 480-800. Terus kemudian ketika kita sudah memasukkan semuanya, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu. Ini adalah sisa anggaran dari keseluruhan yang kita anggarkan. Ini kan masih 36 karena kita belum memasukkan semuanya. Tandanya di sini sisa 75 rupiah. Ya, maka kita bisa memasukkan di sini. Ini contohnya ini 75 rupiah nih di sini. Sisa 75 rupiah. Maka kita bisa memasukkan di anggaran daya dan jasa yang satuannya per bulan, jangan satuannya KWH atau kubik M3 ya. Tapi per KWH kita masukkan di sini 480-875 seperti itu ya. Jadi berarti kita buat satu lagi karena ini kan hitungannya per 12 tahun nih. 12 tahun 12 bulan. Maka kita bisa nyari di sini ya. 480-800 ini anggaran per bulannya sampai 12 bulan ya kan. Ini satu bulan ya kan, 1 bulan 480-800 anggarannya kita masukkan 12. Nah, tapi kalau seandainya ada sisa dana di sini 78 atau 75 atau 300, 200, masih 200 masih bisa ya untuk fotokopi. Tapi kalau sisa 174 gitu ya kan, tinggal kita masukkan. Seandainya di sini masih sisa 174 nih di sini 174 seandainya. Ini sisanya di sini 174. Kita tinggal masukkan di sini, tambah kegiatan, kita masukkan daya dan jasa ya. Ini contoh-contoh Bapak, contoh biar nggak bingung. Kita copy saja, kita masukkan di bawahnya, pastekan. Nah, di sini bulan ya sama. Intinya harus KWH-nya satuannya per bulan. Nah, kita kurangi yang sini ya, karena kita kan mau menambahkan 174 ke salah satu nih. Kita kurangi berarti di sini ya. Kita kurangi menjadi 11. Nah, kemudian tinggal kita masukkan di sini anggarannya 480-800 kan. Nah, di sini sudah berkurang 1 bulan. Nah, tinggal kita masukkan 480, 800 ditambah 174 berarti 974. Tinggal kita masukkan di sini 1. Nah, tinggal di sini kita masukkan 1. Atau dihapus saja nggak apa-apa Bapak Ibu. Hitungannya sama ya, sudah otomatis. Nah, ini maka otomatis di sini nanti akan 0 ya. Oke. Karena di sini dada saya buat contoh saja barusan, kita hapus. Kita kembalikan ke mode awal yaitu 12. Oke. Nah, kalau sudah ini ya, internet sudah, kemudian air. Ya, sekarang air, api, tanah sudah ya. Oke, kita klik di sini sama atau sini terserah, pokoknya intinya baris yang kosong ini kita klik saja, kita tambah kegiatan. Lalu kita klik di cari air berapa satuannya, karena kita itu satuannya kubik ya. Saya cari air yang satuannya kubik.
kubik itu M3 ya, yang ini yaitu 2200, itu harga maksimal. Nah, yang saya masukkan 2000-nya saja biar hitungannya enak gitu Bapak Ibu. Berarti kita masukkan kodenya belum saya copy, sorry. Kodenya saya copy dulu Bapak Ibu, yaitu yang ini ya. Yang mana? Oh, yang ini. Ya betul, yang ini. Yang ini. sorry. Yang 3003 ini. Ya, kita copy. Kita copy lewat menu bar ini Bapak Ibu, ini namanya menu bar. Kita copy, klik kanan atau CTRL plus C ya. Kemudian kita kembali ke daya dan jasa. Kemudian kita pastekan di sini. Di sini M3 kubik. Satuannya tadi 2200, saya masukkan hanya 2000 saja. Ya, masih di bawah SSH. Nah, kita cari rumus hitungnya. Yaitu di sini sama dengan listrik, cuma bedanya ini tadi 2000 ya. Ini yang listrik tadi kita ambil 1000, di sini kita ganti menjadi 2000 sesuai dengan satuan yang kita ambil. Kemudian di sini masukkan anggaran sesuai kegiatan air, yaitu notanya di sini 503.40. Saya masukkan menjadi 500. Yang saya masukkan hanya 250 ya, 250, atau bisa Bapak Ibu sesuaikan nota ya. Contohnya di sini saya sesuaikan nota menjadi 503.40, sama saja menjadi 250. Kita masukkan tanpa ada koma di belakang, yaitu 250-nya. Ya, tinggal kita copy. Ya, berarti yang kita masukkan 250 di sini. 250 per bulan, 250 kubik per bulan, yaitu dengan satuan 2000. Tinggal kita masukkan 12 bulan. Sini. Nah, ini sudah. Kalau ada kegiatan 6 titik ya berarti kita buat 6 Bapak Ibu. Tapi di sini saya hanya satu. Nah, untuk telepon saya tidak ada, jadi di sini tidak saya buat. Tapi kalau mau Bapak Ibu buat ya nggak apa-apa, tinggal tambah saja. Tambah kegiatan di antara ini ya. Di sini tambahkan saja di sini, kemudian cari barangnya telepon. Kita ketik saja telepon. Nah, di sini ada telepon yang ini, bisa Bapak Ibu cari yang ini ya. Ini sudah mewakili arkas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini atau bisa lihat di arkasnya. Kita cari telepon ya. Telepon. Nah, ini ya. Pembayaran rek telepon. Kita lihat telepon. Ya, belanja tagihan telepon. Kemudian di sini, nah, di sini sudah sama dengan di sini Bapak Ibu. Ya. Sini kalau kita lihat per bulannya ya, biaya telepon kelurahan, puskesmas atau sekolah ya 003. Kita cek di sini apakah 003 sudah sama sekolah. Nah, ini ya, sama 003 sudah sama. Lalu yang kedua yaitu yang 004, telepon badan dinas bagian rumah sakit, satpol APP atau kecamatan. Biaya telepon badan dinas bagian rumah, tapi biasanya saya gunakan yang ini 003. Harganya 350 karena untuk kegiatan sekolah. Kan di sini tidak ada kegiatan sekolah. Ya, saya gunakan yang 003. Maka saya copy saja yang 003 ini. Di situ ya. Tinggal kita masukkan ke sini ya. Kalau ada, kita masukkan di antara baris, kemudian tambah kegiatan, kita klik saja 2 kali di sini, kita pastekan. Nah, di sini tadi satuannya kan 350 per bulan. Kalau lebih dari itu berarti kita hanya boleh menganggarkan hanya 350. Ya, masukkan satuannya yaitu bulan. Tinggal kita masukkan, seandainya harganya Bapak Ibu 250 ya silakan masukkan 250.000 di sini. Tinggal kita masukkan 1 bulan untuk 12 bulan ini ya. Seperti ini.
Berhubung saya nggak ada, ya ini kan contoh Bapak Ibu. Karena saya nggak ada, saya hapus. Nah, oke, seperti itu cara mengisinya untuk kegiatan Telco. Lanjut, selanjutnya yaitu majalah ya. Saya masukkan di daya dan jasa majalah. Ya ini sebenarnya untuk saya ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada ya silakan masukkan di sini. Karena ini ada perencanaan biar untuk memanage atau Bapak Ibu bisa lebih memahami. Ini saya hapus ya tadi contoh. Jadi di sini ada sisa ya. Yang terakhir ini biarkan sisa 2 ini Bapak Ibu. Jangan dihapus. Kalau mau tambah ya silakan klik di sini tambah kegiatan. Nah, kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini untuk kode barang. Kemudian kita cari untuk korannya koran apa. Silakan Bapak Ibu cari di sini. Bapak Ibu mau nyari koran apa? Ya, kita ketik saja koran ini ya. Nah, di sini sudah yang terverifikasi oleh Arkas. Ya, silakan pilih salah satu. Nah, di sini saya contohkan milik saya yang ini. Ini kan belum muncul nih, mau kita copy, klik aja 2 kali. Ya, kita copy saja dari sini biar cepat. Kita masuk daya jasa, kita masukkan di sini, kita paste saja. Nah, satuannya tadi eksemplar. Nah, di sini tadi kan 133 ya kalau nggak salah. Nah, yang ini yang saya masukkan kan yang ini nih. Berarti 133.200, tapi di tempat saya hanya 120. Saya masukkan di sini 120 sesuai dengan nota yang saya terima. Kemudian di sini 1 bulannya, 1 eksemplarnya 120. Kalau ada 2 ya berarti ketik 2 saja. Ini tinggal kita masukkan 12. Nah, otomatis di sini sudah sama. Total anggaran untuk daya dan jasa 18.969.600. Di sini saya kasih 00 karena untuk memanage adakah di sini itu pembulatan. Ya, karena kalau nanti kita ada pembulatan, kita tahu nih di komponen mana yang ada pembulatan. Karena kalau di Arkas ada pembulatan, sisa di Arkas pembulatannya itu pasti akan mengacu pada Rp1, Rp2 atau Rp3. Nah, kan eman itu. Bisa kita anggarkan yang lain, ya kan? Nah, daripada seperti itu saya buat di sini biar Bapak Ibu bisa memanage sendiri. Adakah di sini pembulatan? Ya, kalau ada biasanya ada 05, 07, 75 berapa itu ya di sininya. Nah, di sini sudah sama ya, realisasi daya 18.969.600 sudah sama. Berarti sudah sesuai. Silakan cek realisasi daya dan jumlahnya apakah sudah sama. Kalau sudah sama berarti sudah benar. Oke, kalau mau print kegiatan silakan di print saja kegiatannya. Nah, ini kegiatan daya. Nah, seperti ini Bapak Ibu kegiatannya. Ya, bisa di print. Oke, saya close. Jadi bisa memanage sendiri Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kalau daya sudah, kita akan belanja ATK atau BAHP atau buku, yaitu di belanja non modal, yaitu di rencana belanja BAHP dan ATK ini. Ini masuk non modal ya Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini. Nah, defaultnya baris ini tidak boleh dihapus. Ya, kalau mau menghapus semuanya harus disisakan 3 baris ini. Oke, paham ya Bapak Ibu? Ikuti petunjuk di sini. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan yang ini di versi yang pertama ya seperti ini. Jadi defaultnya ini 3 baris ini tidak boleh dihapus. Jadi kalau mau mengisi tinggal kita isi. Kalau mau menghapus tinggal kita hapus. Kita pilih baris yang mana yang akan kita hapus ya. Baru kita hapus kegiatan. Tinggal kita tambah kegiatan. Ini bisa sampai 1.000, 2.000, 3.000, 100.000 bisa Bapak Ibu kegiatannya ya. Kemudian kita tambah kegiatan karena kita mau membuat contoh, saya contohkan kita mau beli buku ya, buku kurikulum Merdeka gitu ya. Di sini saya sudah sediakan Bapak Ibu di ini SK-nya, silakan Bapak Ibu cek
Nah, di sini Bapak Ibu ada buku harga-harga sudah sesuai HET ya. Karena di sini perencanaannya kalau belum masuk, Bapak Ibu buat perencanaannya terlebih dahulu saja nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau belum masuk pasti nanti akan diupdate oleh dinas, nggak mungkin tidak ya kan. Karena buku kan penting. Nah, aturan buku itu belum tidak menggunakan 20%, tapi prioritas ya, prioritas yang terutamakan. Jadi prioritas yang diutamakan. Contohnya Bapak Ibu untuk buku sendiri ya, kita akan lihat di lampirannya bagaimana apa saja yang bisa dianggarkan untuk perpustakaan ya. Kita masuk ke lampiran juknisnya Bapak Ibu. Nah ini ya, rincian komponen penggunaan dana pos reguler ya. Kita masuk di pengembangan perpustakaan ya, di 2 poin B ya. Di sini penyediaan buku teks utama termasuk buku digital dengan ketentuan buku yang dibeli sesuai dengan kurikulum yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan boleh membeli buku sesuai dengan kurikulum yang sudah disahkan, yaitu kalau kurikulum merdeka silakan lihat dapodiknya apakah sudah kurikulum merdeka. Tapi apabila belum, maka sesuaikan dengan masih K13, maka masih K13. Tapi perencanaan seandainya, Pak, saya kan mau perubahan nih, perubahan kurikulum 13, maka silakan rencanakan saja, nggak masalah. Yang penting sudah ada di HTPS, bisa dibuka di sini, ya, buku-bukunya di situ. Nah, buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan ya, memenuhi rasio satu buku untuk setiap peserta didik. Jadi satu buku untuk satu peserta didik. Pak, anggaran saya tidak puas, tidak cukup nih untuk siswa saya karena siswa saya kan ada 20, anggaran saya sekian. Nah, silahkan belikan sesuai dengan kebutuhan terlebih dahulu. Karena milik saya ini ada anggaran kelas 8 rencananya itu kurikulum merdeka, yaitu maka saya akan rubah nih kurikulum merdeka kelas 8 ya. Maka saya akan membuat perencanaan kelas 8 saja karena kelas 7 sudah disetujui, hanya tinggal kelas 8. Nah, saya akan buat perencanaan kelas 8. Untuk kelas 7 sudah saya penuhi, tinggal kelas 8. Intinya buku itu boleh dibelikan lagi apabila 1 rusak, 2 sudah lama dan sudah usang tidak bisa dibaca, atau ketiga rusak berat ya, rusak berat itu ya. Jadi 1 buku itu hilang, kedua tapi harus ada catatan Bapak Ibu. Contohnya belinya Bapak Ibu beli berapa, 50 dulu, ada 50 buku yang dibelikan dari Badana Bos, kemudian hilang 5, maka harus ada rekapan datanya, inventarisnya ya. Itu. Lalu di sini saya akan buat perencanaan sesuai dengan yang ada di sini. Penyedia buku teks pendamping sesuai dengan ya. Di sini sudah saya sediakan SK-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat di SK buku ini salinan ya, mengacu pada Kemendikbud harga eceran tertinggi. Ya, per zona silakan lihat zonanya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat kalau tidak hafal, di sini sudah disediakan oleh Kemendikbud zona 1 mana saja, zona 2, 3 sampai 5A ya. Oke, di sini saya akan masuk sesuai jenjang saya, yaitu saya contohkan ya Bapak Ibu, saya contohkan. Nah, zona saya yaitu zona 1. Saya akan membelikan untuk kelas 8. Perencanaannya buku untuk kelas 8. Saya urut mulai dari pendidikan Pancasila terlebih dahulu. Pendidikan Pancasila kelas 8. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Zona 1 yaitu 13.800. Apakah sudah ada di Arkas? Kita cari kegiatannya dulu Bapak Ibu. Yaitu perpustakaan ya. Perpustakaan, penyediaan, pengadaan barang ya, pengadaan buku teks ya, buku teks. Kita masukkan aja buku teks. Buku teks. Nah, ini ya. Pengadaan buku teks utama peserta didik.
Ya 5210 ini. Lalu di sini kita masukkan juga buku. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada belanja buku teks tercetak ya. Nah, di sini kosong. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan di sini untuk perencanaannya, sesuaikan dengan juknisnya. Juknis di sininya. Ya, kalau tidak ada, maksudnya kalau tidak ada di sini. Yang penting di HTTPS tadi di sini ya sudah ada bukunya. Nama bukunya sudah ada dan sudah tersedia di penyedia dan sudah mengikuti standar yang ada ya. Di sini harganya 13.800. Kita cek. Saya tidak buku yang ini Bapak Ibu, saya membuat pengadaan nah ini ya. Kegiatan kantor bahan cetak dan penggandaan. Nah, di sini kalau kita lihat kurikulum merdeka. Nah, kita cari yang apa namanya PKN tadi ya, kelas 8 ya. Kelas 8 apakah ada gitu loh, maksudnya sudahkah ada di sini. Kalau belum ada berarti kita menggunakan yang tadi, tapi saya belum mau memasukkan di sini ya. Coba kita masukkan Romawinya kelas 8 ini. Buku siswa ya, buku siswa kurikulum merdeka. Nah, belum ada ya Bapak Ibu di sini. Untuk kurikulum merdeka masih belum ada, berarti kemarin sudah dihapus ya. Coba lagi kurikulum merdeka. Nah, buku teks ya sebenarnya. Nah, di sini kita akan sambil sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Jadi jangan bosen karena kita sama-sama belajar biar tidak salah dalam perencanaan dan penganggarannya. Nah, berhubung di sini tidak ada ya Bapak Ibu, belum ada di arkasnya, maka kita hanya bisa membuat perencanaan manualnya terlebih dahulu ya. Oke, dengan cara kita bisa memasukkan di sini ya, di antara ini tambah kegiatan. Kalau Bapak Ibu menggunakan ini versi pertama. Nah, untuk yang versi kedua nanti saya buatkan juga yang videonya versi kedua ya. Ini yang manual versi pertama dan manual versi kedua. Ini yang versi pertama, kita masukkan saja. Jadi tidak, di sini tidak saya buat kode karena ya itu tadi saya menunggu kode yang terbaru karena nanti kan lama ya kan. Contohnya kita mau buat buku kurikulum merdeka, buku siswa ya, buku siswa kurikulum merdeka PKN kelas 8. Ini contoh ya Bapak. Nah, satuannya buku. Harganya dasarnya berapa? Kita lihat di SSH-nya di sini. Di sini zona saya 13.800. Maka saya masukkan saja di sini 13.800. PPN nggak ada. Saya tidak ada PPN untuk untuk literasi, tidak ada PPN ya, buku teksnya. Nah, kuantitasnya untuk berapa? Nah, untuk tahun ini saya mau membelikan sesuai dengan jumlahnya kelas 7. Ya kan ini kan kelas 8 yang akan datang, berarti kelas 7. Kemungkinan buku kurikulum merdeka akan diupdate setelah ada perubahan. Ya, ini kemungkinan Bapak Ibu. Tapi kita kan bisa membuat perencanaan terlebih dahulu. Contohnya di sini 26, 27, 26. Sorry, 26. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita buat lagi penggunaan siswa buku lagi. Yang penting anggarannya masih ada ya. Ini anggarannya masih tersedia 22 juta. Ini sudah semua komponen ya Bapak Ibu. Jadi ini sisa anggaran dari perencanaan yang kita buat dari honor, daya, kemudian modal dan lain sebagainya. Kemudian kita masukkan lagi buku PAI ya, buku PAI, buku siswa PAI kurikulum merdeka. Kelas 8. Ini contoh. Ini sama buku. Tinggal kita masukkan harga dasarnya. Kita lihat di di
juknisnya untuk pendidikan agama Islam, buku panduan guru, nah buku siswa. Nah ini ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP kelas 8, zona 1 24.400 ya, 24.400. Ini sudah dari Kemendikbud ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada di luar harga itu saya kurang paham ya. Tapi ini dari Kemendikbud sesuai aturan juknisnya 24.400 ini untuk siswa ya. Kalau untuk siswa tidak ada panduan guru ya, tapi langsung pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP 24.400 kita masukkan 24.400 ya. Langsung jumlahnya yaitu 26. Yang penting ada ada anggarannya ya. Ini masih tersedia 21 juta. Kemudian saya masukkan lagi, kalau Bapak Ibu tidak mau bingung ya, kita klik di sini, kita tambah kegiatan, tapi akan ngopi ya. Tinggal kita ganti buku siswa apa gitu ya, terus harganya ya. Tapi nanti takutnya Bapak Ibu bingung, buku ada 2 gitu ya kan. Tinggal kita copy ganti aja buku siswa apa gitu ya. Seandainya bahasa Indonesia, kita masuk ke bahasa Indonesia. Ini tadi PAI bawah ya, ini ya buku pendidikan bahasa Indonesia. Ini guru kelas 8. Nah ini ya, bahasa Indonesia untuk SMP kelas 8. Ini untuk siswa, harganya 17.300. Maka saya tinggal ganti namanya, buku siswa kurikulum merdeka bahasa Indonesia, kelas 8. Tinggal kita ganti harganya ya, harganya tadi bahasa Indonesia 17.300. Nah, tinggal sudah sama ya. Kita masukkan semuanya dengan kebutuhan. Contohnya setelah buku kok masih ada sisa, ya kita tinggal buat kertas kerja, kertas HVS, kertas apapun itu ya kan, kertas HVS, kertas buram, kertas apapun itu ya, kita bisa masukkan. Yang penting masih ada anggaran tersisa Bapak Ibu ya. Ini contoh untuk pembuatan di model versi yang pertama ya. Ini yang versi pertama Bapak Ibu ya. Kita bisa menambahkan sampai berapapun itu ya, nanti kalau sudah tersisa berapa ya. Oke, ini yang versi pertama. Untuk selanjutnya kalau ada lagi, contohnya Bapak Ibu rencana belanja modal nih ya, silakan rencana belanja modal diklik. Berarti kita mencarinya bukan di SSH barang non modal, tapi SSH barang modal ya. Sama dengan yang non modal, kita tambahkan ini defaultnya 3, jadi nggak boleh dihapus. Kita mau menggunakan yang tengah, tambah kegiatan. Contohnya Bapak Ibu mau nyari laptop gitu ya, laptop. Nah, kita cari, ini contoh ya Bapak Ibu, laptop yang setara Core i5 ya. Ini ya 10321 ya. Kita langsung copy ya, copy ini ya, copy nama uraian untuk kita masukkan di belanja modal di sini ya. Jadi jangan masukkan di sini, tapi di Baina ini. Jadi biarkan yang atas ini kita masukkan, kita pastekan. Nah, kemudian satuannya unit. Harga dasarnya berapa? Kita lihat barusan untuk modal, yaitu harganya kan 10.321.890. Kita copy ini harganya. Kita mau cari harga dasarnya, yaitu di rumus hitung. Kita masukkan harga sesudah PPN yang barusan kita paste. Kita pastekan saja di sini. Nah, maka akan ketemu harga dasarnya. Nah, kalau seandainya nggak ketemu, pasti ada
nilai 0 di belakang, ada nilai di belakang koma, berarti ini belum ada pembulatan dari harga sudah PPN. Maka silakan cari, jangan sampai, kalau bisa Bapak Ibu cari harga yang jangan ada pembulatan. Jadi kalau ada pembulatan pasti di belakang koma sini, itu di belakang komanya sini, di belakang koma ya, di belakang komanya ini pasti ada ada angka. Kalau PPN-nya ada pembulatan. Tapi kalau nggak ada pembulatan pasti murni seperti ini. Ya. Nah, angka ini yang akan kita masukkan ya, yaitu angkanya 9299.000 ya, yang kita masukkan yang ini. Ya, kita copy. Ini tidak bisa di copy Bapak Ibu karena ada rumus, jadi kita cari kita copy di sini ya, kita masukkan di sini, kita copy. Kita masuk ke rencana belanja modal, kita masukkan harga dasarnya tadi yang barusan kita copy. Nah, kita masukkan nilai PPN yaitu 11%, otomatis terhitung. Harga PPN, harga plus PPN-nya yaitu 10.321.890. Kita cek di barang modalnya 10.321.890, otomatis sudah sama ya. Caranya menghitung seperti itu. Nah, kita tinggal masukkan berapa yang kita masukkan. Contohnya kita masukkan 2. Nah, berarti tersisa 818.660. Ini ya. Berarti ini otomatis sama ya semuanya. Kita cek di honor ya, honor. Apakah jumlahnya sama dengan ini 818? Nah, sama ya, 818.660. Kita lihat di daya jasa 818.660. Kita cek di ATK 818.660. Kita cek di modal sama. Jadi fokus di sisa anggaran. Ya, sisa anggaran ini yang akan kita masukkan. Nah, contoh itu. Nah, kemudian kita coba masukkan semua sampai 0 ya Bapak Ibu. Kita masukkan contohnya di sini, kita lihat barang non modal dulu ya. Barang non modal ada anggaran berapa itu yang harganya 800. Kita contohkan mau beli kertas ya, kertas HVS. Nah, kertas HVS F4 70 gram ya, 62271 ya. Kertas HVS F4 70 gram. Oke, kita masuk di sini, di sini ya. Kita, ini kan contoh-contoh Bapak Ibu. Kertas HVS HVS 70 gram F4 rim, harganya 62271 kalau coba kita lihat di non modal ya, 62271 ya harganya. Kita copy saja harganya 62271. Kita cari harga dasarnya di rumus hitung, kita pastekan di sini. Oke, kita paste. Nah, harga dasarnya 56100 ya. Kita masuk di ATK tadi, BAP dan ATK 56100 yang kita masukkan. 56100. Ada PPN, ada. Yes, kita masukkan 11 ya, 11%. Nah, ini tinggal berapa, kita belinya berapa. Contohnya kita beli berapa rim, 15 rim. Nah, otomatis kan minus nih, kita kurangi menjadi 14 rim. Oh, masih minus. Kita belanja 12 rim, sisa 71. Kita belanjanya berarti 13. Nah, 13 kan sisa 9137 ya, 9137. Maka kita cari 9.000 ini untuk apa? Kita coba fotokopi ya Bapak Ibu, fotokopi. Kita masukkan di sini tambah kegiatan, yaitu fotokopi
fotokopi, fotokopi lembar. Harganya tanpa PPN ya, karena cuma beli di ini, bukan di Sipla ya, karena ada ya jasa ya di sini, jasa fotokopi 200 tanpa PPN. Di sini kita lihat 8.900 ya, 8.000, sisanya kan 8.900 nih. Kita masukkan coba 8.937 ya, sisanya 37, 8.937 dibagi 200 ya. Di sini harganya 200 Bapak Ibu per lembarnya. Jadi yang kita bisa masukkan hanya 44 ini Bapak Ibu ya, berarti 44 lembar untuk 44 lembar. Ini contoh. Nah, sisa 337, berarti masih bisa untuk 45 lembar. Sisa 137. Nah, 137 ini bisa Bapak Ibu buat fotokopi lagi dengan harga ini, tapi dengan cara nego ya bersama teman orangnya. Pasti saya yakin orangnya mau ya 137. Yang penting masih logis 137. Atau bisa Bapak Ibu masukkan di daya jasa ya, sisanya 137. Kita cari yang per bulan Bapak Ibu. Nah, di sini kan internet nih per bulan ya. Yang internet ini per bulan. Kita bisa copy langsung dengan cara klik ini ya. Kalau Bapak Ibu mau ngopi, tinggal seandainya copy atasnya ini, kita tinggal klik ini, kemudian tambah kegiatan, bisa sudah langsung ngopi. Tapi kalau Bapak Ibu mau, berarti Bapak Ibu klik yang bawahnya ya, karena di sini beda rekening, saya masuk sini, karena sama saya masuk sini. Tapi kalau beda Bapak Ibu sini tambah kegiatan. Tapi kalau sama saya copy saja dari sini, kemudian tambah kegiatan, otomatis mengcopy yang ini. Tinggal kita kurangi yang 12 ini menjadi 11. Nah, yang ini kita kosongi dulu ya, karena kita mau memasukkan yang sisanya ini ke satu anggaran di antara 480-800 menjadi 480-937 ya. Kita coba 480-937. Kita coba. Nah, otomatis sudah 0 Bapak Ibu ya, sisa anggaran 0. Kita cek di honor 0 ya, kita cek di daya jasa 0, kita cek di ATK ya sudah 0, kita cek di modal 0 ya. Seperti itu cara penganggaran untuk versi yang pertama ini Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke versi RKS manual versi yang kedua. Yang ini versi yang pertama, yang kedua bagaimana? Simak baik-baik video selanjutnya. Bisa Bapak Ibu cari di video, di koleksi video saya, cari saja Sang Pemikir. Bapak Ibu bisa unduh yang versi pertama ini ya, di bawah kolom deskripsi ya. Nanti saya lampirkan Bapak Ibu yang versi pertama dan versi kedua. Silakan diunduh saja sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan ya. Mungkin itu Bapak Ibu untuk pembuatan Arkas manual ini. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang versi. Pantengin terus channel Sang Pemikir, pasti ada baru sesuatu yang baru dari channel Sang Pemikir ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan Sang Pemikir. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap dan tidak sesuai dengan ekspektasi yang Bapak Ibu inginkan. Saya Sang Pemikir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam satu anggaran.